Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Berjumpa kembali dalam kajian tentang Islam, agama yang begitu sempurna, bahkan mampu menyempurnakan kehidupan kita. Salah satu di antara perdebatan, perbincangan, penelitian, dan usaha manusia dalam konteks kehidupan adalah persoalan pendidikan, dan di antara poin penting dari pendidikan itu adalah berusaha untuk mencerdaskan. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa pun dimuat di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan disinilah ketika Indonesia menyatakan sikapnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah sebuah keniscayaan, karena memang kecerdasan itu hak segala bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia. Mungkin kita juga bisa turut mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencerdaskan? Mungkin ada baiknya kita sedikit mengupas tentang kecerdasan itu sendiri. Dari sejumlah referensi, kalau kita kembali kepada kata cerdas, cerdas itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki tingkat kemampuan. Oleh karena itu, kecerdasan seringkali juga diartikan dengan ability atau kemampuan untuk ini, itu, dan seterusnya. Atau bahasa yang lainnya dari able itu adalah bisa. Kecerdasan adalah kebisaan. Kecerdasan adalah kemampuan. Semakin banyak kemampuan dan semakin banyak kebisaan seseorang, bisa ini, bisa itu, dan seterusnya, maka kecerdasan itu sangat-sangat menjadi ciri dari orang tersebut. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang definisi, sudah barang tentu dalam konteks mantik atau logika dalam bahasa Arab, yang namanya sebuah definisi tentu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah jami, yang kedua adalah mani. Apa itu jami? Jami artinya mampu menghimpun, mengumpulkan seluruh persoalan yang masuk dalam kategori ini, jangan sampai tidak termasuk. Yang kedua harus mani. Mani artinya mampu mencegah segala persoalan yang seharusnya tidak masuk, kemudian masuk. Nah, harus dicegah. Memang tidak mudah, memerlukan latihan, dan begitulah pengalaman para ulama mengajarkan kepada kita, terutama ulama-ulama muslim. Ketika mereka mendefinisikan sesuatu, mereka sangat hati-hati, tapi mereka memiliki cara untuk menerjemahkan, bahkan mendefinisikan. Salah satunya dengan biasa ada istilah secara etimologi. Etimologi adalah secara kata demi kata, seperti cerdas misalkan, atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan bahasa kayisun, seorang yang cerdas. Asal kata dari kasa yakisu. Nah, di situ ada ungkapan kasa yakisu, artinya seseorang yang memiliki kemampuan atau seseorang yang memiliki tingkat kebisaan yang cukup tinggi. Sehingga ketika kita bicara tentang kayis, maka kita bicara tentang orang yang memiliki tingkat kebisaan itu sendiri. Mari kita sederhanakan pengertian kecerdasan itu dengan bahasa yang begitu simpel, yaitu kecerdasan adalah kemampuan. Semakin banyak kemampuan seseorang atau kebisaan seseorang, maka sekali lagi semakin banyak tingkat kecerdasan seseorang. Semakin luas, semakin dalam, semakin tinggi, semakin komprehensif dan menyeluruh, maka pada saat itu kita bisa mengatakan dia memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Apalagi kita mengenal ada istilah kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan emosional, bahkan juga ada istilah kecerdasan moral. Kalau kita bisa melihat di Wikipedia misalkan, begitu halnya dengan kecerdasan, ada istilah kecerdasan holistik atau kecerdasan integral. Yang tidak kalah penting, mungkin bisa digagas satu istilah baru, yaitu kecerdasan religius. Sekalipun ada setingkat Zohar dan Marshall mengatakan bahwa kecerdasan spiritual itu tidak harus seorang agamis atau tidak harus beragama, bahkan tidak harus bertuhan.
Itu adalah sebuah temuan dia mungkin saja, tetapi kecerdasan yang didasarkan kepada keagamaan dan ketuhanan sudah barang tentu memiliki tingkat kecerdasan yang jauh lebih the ultimate lagi, memenuhi kondisi yang mampu jauh dari sekedar batas-batas yang bisa kita amati secara panca indera. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mencerdaskan kehidupan bangsa sekali lagi merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara, dimanapun negara itu. Karena dengan membangun kecerdasan, yaitu kemampuan demi kemampuan bagi rakyat dan masyarakatnya, maka sudah barang tentu negara pun akan terselamatkan, bahkan kemudian akan termakmurkan, tersejahterakan dengan sangat-sangat baik. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa mengacu kepada sebuah proses bagaimana kita mampu mencerdaskan dengan cara membangun berbagai macam kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Mulai dari kemampuan sejak kecil, misalkan kemampuan berdiri, bergerak, bicara, kemudian kita dari hari ke hari pada saat kita bayi juga mulai ada istilah berbalik ke kanan, ke kiri, kemudian bisa duduk, kemudian bisa berdiri, bisa berjalan, kemudian mulai bisa bicara atau bicara dulu baru bisa berjalan. Semakin hari semakin terus bertambah, dan proses itu hanya bisa diantisipasi. Sekali lagi, salah satu di antara faktor untuk bisa memproses pertumbuhan dan perkembangan itu adalah pendidikan. Kalau kita beralih sedikit sekarang setelah kecerdasan yang merupakan salah satu poin utama atau konsentrasi utama dalam dunia pendidikan, maka kita coba melihat kata pendidikan. Dalam bahasa Indonesia memang tidak ada akar kata yang lebih dari kata istilah pendidikan berasal dari kata pendidik. Kenapa dikatakan pendidik? Itu juga salah satu di antara mungkin kekurangan dari kemampuan berbahasa kita, terutama bahasa Indonesia yang insya Allah patut kita sempurnakan dengan cara kita mengadopsi dari berbagai unsur bahasa yang lainnya, termasuk salah satunya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, pendidikan diistilahkan dengan at-tarbiyah. At-tarbiyah yang artinya mendidik. Kata-kata mendidik di sini asal kata dari robba yurobbi, yang akar katanya ada robiya yarba yang artinya bertambah, atau robba yarbu yang artinya tumbuh. Nah, dari kata robiya yarba saja atau robba yarbu saja kita bisa menangkap sebuah falsafah hidup dalam dunia pendidikan. Itu harus mengandung pertambahan dan pertumbuhan, bahkan perkembangan yang semakin jauh. Ya, tentu intinya adalah terjadi sebuah proses yang namanya pertambahan. Pertambahan ke atas, pertambahan ke samping, atau pertambahan nilainya semakin bertambah dan bertumbuh, atau pertambahan dan pertumbuhan bahkan berkembang, maka semakin kita mampu memproses dalam suatu pendidikan. Lebih jauh kemudian di antara para ulama mendefinisikan kata at-tarbiyah dalam konteks bahasa Arab ini dengan ungkapan isalu syai'in ila kamalihi syai'an fa syai'an, mengantarkan sesuatu kepada tingkat kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Apa itu sesuatu? Kita ganti misalkan dengan manusia. Mengantarkan manusia, jadi seorang guru atau orang tua siapapun yang sedang menjadi pendidik, dia berusaha mengantarkan atau mendidik dirinya sendiri yang dikenal dengan self education, pendidikan diri, pendidikan pribadi sendiri. Dia mengantarkan senantiasa dirinya ini kepada tingkat kesempurnaannya setahap demi setahap. Tadi kita saja mulai dari bisa bergerak, berbalik, ya telentang, kemudian tengkurap bahasanya, kemudian bangun, itu luar biasa berjalan dalam berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya sampai seusia seperti ini. Baru kita bisa melihat tingkat kesempurnaan jalan kaki kita, kemudian bicara kita, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah merupakan proses pendidikan, mengantarkan sesuatu. Nah, kalau kita bedah lagi sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu apa saja sih? Begitu banyak, paling tidak kita membagi pada 3 unsur. Yang pertama adalah pikiran kita atau dimag, mind, otak kita, brain. Bagaimana kita menyempurnakan otak kita? Apa tingkat kesempurnaan otak kita? Yaitu pemahaman serta pemikiran.
Ketika kita bisa memahami sesuatu dan mampu menghasilkan sebuah pemikiran tertentu, gagasan, ide, inovasi, kreativitas, saat itulah kita ada pada tingkat kesempurnaan pemikiran yang tentu saja harus terus disempurnakan, Tetapi ketika kita hanya mentok pada sampai paham tapi tidak mampu menghasilkan sebuah gagasan baru, maka pada saat itu tentu tingkat kesempurnaan berpikir kita juga berkurang. Maka perlu terus diproses lagi, dilatih dengan apa? Dengan terus semakin banyak informasi diserap, semakin banyak pengetahuan diserap, dimasukkan dalam otak kita, disimpan di long-term memory, pada memori jangka panjang, bukan hanya memori jangka pendek sekedar melihat 1, 2, 3 menit oke, tapi sesudah itu selesai hilang. Kita simpan di otak kita semakin banyak informasi dan pengetahuan seperti melalui YouTube, video dan lain sebagainya, melalui visual ini, pandangan mata kita atau pendengaran kita, semakin banyak kita memasukkan informasi atau pengetahuan atau cerita orang sekitar ini atau pengamatan kita sehari-hari, semakin kita berproses menyempurnakan otak dan pikiran kita. Dari sini kemudian kita renungkan dan kontemplasikan sampai masuk ke dalam hati kita. Di situ terjadi proses yang kedua, yaitu menyempurnakan fungsi hati kita yang merupakan komponen kedua dari tubuh kita yang perlu terus diantarkan kepada kesempurnaannya. Apa yang menjadi ciri kesempurnaan hati nurani kita? Yaitu salah satu yang paling signifikan adalah kedewasaan. Sehingga di dalam Islam ada dua hal yang menjadi syarat seseorang mendapatkan tugas, diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, bahkan diperintahkan beriman. Dua syarat utamanya, yang pertama adalah aqil, dia sudah bisa berpikir, dan yang kedua adalah balik, dia sudah mencapai tingkat dewasa. Kedewasaan ditandai secara fisik, misalkan dengan menstruasi atau dengan, kalau seorang laki-laki itu dengan mimpi tertentu, barang tentu sudah dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Itulah Islam tidak pernah memberikan tugas kecuali dengan dua syarat utama. Kalau kehilangan akal, seperti sementara saja misalkan seperti kita sedang tertidur, kita tidak diwajibkan apapun. Ya, apalagi kehilangan akal untuk selama-lamanya, semoga Allah melindungi kita, dia tidak pernah diwajibkan melakukan apapun seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Begitu hanya ketika seseorang belum balik, dia masih kecil tapi belum balik, belum sampai mencapai tingkat kedewasaan, maka dia juga belum diwajibkan cerdas, pintar secara kemampuan berpikir atau kognitifnya, tetapi tidak cerdas misalkan secara spiritualnya atau secara perasaan dan hatinya, maka salah satunya adalah tingkat kedewasaan tadi, maka dia pun belum diwajibkan, saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir atau ketiga dari komponen hidup kita, dari tubuh kita yang perlu disempurnakan adalah jiwa atau tubuh kita itu sendiri, mulai dari pandangan mata kita, kuping kita atau panca indera secara keseluruhan, sentuhan tangan kita, kemudian kita mencicipi sesuatu asin atau pahit, bahkan mencium sesuatu bau atau tidak, wangi dan lain sebagainya. Kelima indera ini sudah barang tentu penting diantarkan dan disempurnakan kepada tingkat kesempurnaannya. Apa itu kesempurnaannya? Dalam bentuk sebuah perilaku. Perilaku apa? Perilaku yang dipengaruhi oleh pikirannya dan oleh hatinya sampai dia melakukan satu tindakan tertentu yang sesuai dengan pikiran dan hatinya itu sendiri. Disinilah sistem pendidikan atau sistem kehidupan, mulai dari input, proses, kemudian output. Inputnya apa? Pengetahuan, informasi, kata orang, apa yang bisa kita amati dan kita selidiki atau kita dengar. Kemudian masuk pada otak kita, pada hati kita dikontemplasikan, kemudian kita lahirkan kembali dalam bentuk sebuah tindakan dan perilaku. Itulah sebuah proses. Outputnya apa? Memang outputnya ada 3 tadi. Yang pertama dan paling luar lapisannya itu adalah perilaku, tindakan, akhlak, moral, dan lain sebagainya yang merepresentasikan apa yang ada di dalam produk. Yang kedua yaitu pemikiran, dan produk yang paling terakhir dan paling menentukan adalah apa yang menjadi hasil dari hati nurani kita dalam bentuk 2 hal, perasaan dan keyakinan. Apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita yakini. 2 hal itu sangat-sangat luar biasa. Itulah diantara
Proses pendidikan kita menyempurnakan pemikiran kita, menyempurnakan perasaan dan keyakinan kita, sampai pada akhirnya kita mampu menyempurnakan perilaku kita, dan itulah yang disebut dengan kepribadian. Jadi kepribadian tersusun oleh 3 lingkaran utama. Yang terluar adalah lingkaran perilaku, yang agak dalam sedikit atau tengah-tengahnya adalah lingkaran pemikiran, dan yang paling dalamnya adalah lingkaran hati nurani, yaitu yang terkait dengan keimanan atau keyakinan serta perasaan kita. Perasaan cinta, benci, marah, gundah gulana, gelisah, dan lain sebagainya, itu sangat bergantung kepada tingkat keyakinan kita. Apa yang kita yakini dalam sebuah proses terjadi, dalam satu kasus kehidupan terjadi, dan itu juga sangat ditentukan oleh, sekali lagi, pengetahuan informasi. Saat kita mendapatkan informasi, si Anu meninggal dunia, kita langsung punya perasaan bersedih, apalagi orang itu adalah orang yang sangat kita cintai. Dari informasi yang tadinya kita sedang tersenyum bahagia, saat mendapatkan informasi si A, orang yang sangat dicintai, wafat meninggal dunia, apalagi keluarga kita seperti ibunda atau ayahanda kita, langsung hati kita pun bersedih hati. Hati dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah qalbun. Kenapa? Likathrati taqallubihi, karena begitu sering bolak-balik. Asal kata qalaba yaqlib itu artinya membalikan, sehingga qalbun itu begitu mudah membalikan situasi. Tapi tentu saja bukan kita yang membolak-balik, tetapi ada yang maha membatasi antara kita dengan hati kita, yang tidak lain adalah Dia yang maha menciptakan kita. Dialah Allah Azza wa Jalla. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, sungguh Allah adalah yang yahulu, membatasi antara manusia dengan hatinya sendiri. Saya dengan hati kita. Buktinya apa? Buktinya kita suka mengalami, pernahkah kita menginginkan sebuah kesedihan, kegundah gulanaan, kegelisahan? Kalau jawabannya tidak, lalu siapa dong yang menguasai hati ini sampai terjadi yang namanya kesedihan, kegelisahan, kegundah gulanaan? Pasti ada yang jauh lebih mengendalikan kita. Tapi yang jelas bukan kita. Oleh karena itu, kalau Dia yang sangat mempengaruhi, bahkan menentukan, membolak-balikkan hati kita, seperti dalam salah satu hadis dinyatakan, yang lainnya tadi adalah ayat dalam surah Al-Anfal ayat 24 dikatakan wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang membolak, yang maha membatasi antara manusia dan hatinya. Sebuah hadis ada mengatakan bahwa hati itu ada pada 2 jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha, Dia maha membolak-balikan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Untuk mencari kedewasaan hati nurani, yang puncak kedewasaan itu ada pada tingkat ketenangan dan ketentraman hidup. Tidak ada cara kecuali kita terus menggantungkan hati ini, memusatkan perhatian kita, menjaga dan mempertahankan hubungan kita dengan yang maha mengendalikan hati, Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekaligus itu merupakan sumber utama dari kecerdasan kita untuk meraih berbagai macam kemampuan dalam hidup. Kembalilah kepadanya, sebab Dia yang menciptakan, Dia yang memfasilitasi kehidupan, Dia pula yang maha menentukan kehidupan itu sendiri, terutama kelak di hari kiamat. Itulah cerdas bersama Islam, adalah kecerdasan yang komprehensif, menyeluruh, sekomprehensif, semenyeluruh, selengkap Islam itu sendiri, yang bicara dengan otak kita. Allah perintahkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cara mencerdaskan, cara kita menyempurnakan otak kita dengan membaca dengan kasat mata, membaca dengan insight kita, dengan sight, pandangan dan penglihatan mata, membaca dengan insight hati nurani kita. Bacalah untuk pikiran kita dan kemudian untuk hati nurani kita. Seperti itulah kecerdasan bersama Islam. Dan satu hal yang paling menentukan sekali lagi, jika output itu adalah hasil dari sebuah proses yang dilakukan oleh pikiran, hati, kemudian oleh perilaku kita, pertanyaannya, apa yang mempengaruhi output itu? Sudah barang tentu adalah input tadi. Tadi sudah saya katakan, ketika ada berita, informasi
si A meninggal dan si A ini adalah sangat-sangat kita cintai, merupakan orang yang sangat luar biasa, mempengaruhi diri kita, kemudian diproses oleh pikiran kita, muncul ke hati kita sebuah rasa sedih, kondisi rasa sedih, bahkan ditunjukkan dalam perilaku bentuknya adalah menangis. Bagaimana sebuah informasi begitu menentukan, dan informasi ini juga sangat ditentukan oleh siapa yang membawa informasi itu. Nanti kita akan diskusi lebih jauh tentang bagaimana informasi dan orang yang membawa informasi, siapa di antara mereka atau apa di antara kedua hal itu yang paling menentukan dalam hidup kita. Yuk kita bicara secara common sense, bicara kasat mata, nggak ngejelimet di sini, tetapi kita coba renungkan bahwa kita mengalami proses itu. Dan itu adalah pendidikan, dan itu adalah sebuah proses di mana kita sedang mencerdaskan diri kita, dan sudah barang tentu betapa penting kita terus ikut mencerdaskan orang lain. Soleh, musli, kita baik, dan kita mencoba terus ikut memperbaiki orang lain. Jika bangsa dan negara ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap pendidikan seperti ini, maka dia adalah orang-orang yang ikut berkontribusi, menyumbangkan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Yuk terus kita kaji apa itu pendidikan, bagaimana kecerdasan itu begitu hebat dan dominan, dan bagaimana kita menghasilkan dan melahirkan sebuah kecerdasan baru. Bahkan Pancasila melindungi seluruh proses itu dengan 5 dasar terkait dengan ketuhanan. Ketuhanan bisa menjadi sumber kecerdasan yang paling utama, kemanusiaan juga menjadi sumber daripada kecerdasan, kemudian persatuan saat kita membangun sebuah bangsa, kecerdasan sosial, emosional, kita kembangkan pada saat kita bersatu bersama dan berpikir keras, menciptakan persatuan dan kesatuan ini, menjaga. Itu bukan sesuatu yang ringan, membutuhkan sebuah kerja keras, proses yang sangat panjang. Begitu halnya pada saat kita bermusyawarah untuk menentukan sebuah kebijakan dan kebijaksanaan, asyura, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berpikir keras untuk menghadirkan keadilan. Keadilan menjadi sebuah tantangan yang terus merangsang kita berpikir dan berjiwa besar. Pada akhirnya kita menghasilkan Indonesia yang berperadaban, bermartabat. Tetaplah bersama di Khas Channel ini untuk terus kita menggali inspirasi, saling menginspirasi di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya. Jangan lupa subscribe ini.